Oke, rekan-rekan semua, kita sekarang udah kehadiran dari salah satu mitra kita, yang mana beliau sekarang ini profesinya adalah seorang guru, yang mana pada hari ini sebagai rekan-rekan kita tahu bahwa kita adalah dalam rangka memperingati Hari Guru seperti itu. Nah, mungkin kita akan sedikit tanya-tanya dengan rekan kita yang satu ini terkait dengan profesinya dan juga pasti terkait dengan mitra seperti itu, tentang Gojek pasti. Oke, selamat datang Pak Arif. Ya, selamat. Selamat apa? Selamat juga. Selamat juga. Jadi abang udah berapa lama bang jadi mitra Gojek? Kalau mitra Gojek saya daftar itu di bulan November 2018. Jadi udah sekitar 2 tahun juga untuk jadi driver online di Gojek. Kalau jadi gurunya udah berapa lama? Kalau jadi guru bulan November juga 2015. Iya. Berarti duluan jadi guru, iya, baru menjadi mitra Gojek. Iya. Gitu. Jadi waktu itu tamat 29 Agustus 2015, 1 bulan nunggu ijazah. September, November, alhamdulillah diterima ngajar di SMP Perti. Di SMP Perti Bepas. Perti Bepas. Oh, Perti. Oke. Nah, saya pengen tanya nih bang, keluh kesahnya menjadi seorang guru itu bagaimana? Sebenarnya bang, kalau dibilang keluh kesahnya tidak ada sih, karena tuntutan profesi kita seperti itu. Di samping kita tidak hanya sebagai pengajar, kita juga sebagai pendidik. Artinya kita siap menerima risiko apapun yang akan terjadi. Baik itu nanti hari ini kan kita lihat banyaknya kenakalan remaja yang hari ini, yang seharusnya remaja hari ini sebagai penyambung pangkat estafet kepemimpinan 20 atau 10 tahun ke depannya. Tapi dengan problematika hari ini kita lihat makin meningkatnya kenakalan remaja, maka peran guru harus sangat ekstra lagi daripada biasanya. Bukan sekedar lagi sebagai seorang pengajar, siap itu balik lagi, tidak. Tapi perlu juga pendidikan yang diberikan untuk para siswa. Di SMP Perti, kepala sekolah selalu tanamkan kita tidak hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai pendidik 24 jam. Meskipun hanya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 4 sore kita 2 shift bang ya. Jam 4 sore kita ngajar di sana, tetapi permasalahan siswa di luar itu mesti melibatkan kita. Kita harus bertanggung jawab. Itu yang selalu ditanamkan oleh kepala sekolah kepada kami sebagai guru waktu itu. Ya, jadi gimana emang agak memang terasa pada saat sekarang ini. Contoh lah, mungkin abang-abang juga tahu lah ya, perbedaan anak-anak zaman yang 90-an dengan anak-anak yang zaman sekarang gitu loh kan, itu sangat jelas nampak perbedaannya. Nah, sebagai abang juga nih mungkin sekolah bang tahun berapa dulu bang? Kalau misalkan sekolah dulu sama-sama SD, SMP gitu. SD saya tamat 2003. 2003 alhamdulillah lanjut ke Senawiyah. Setelah itu ngajar. Alhamdulillah 2010 saya selesai. 2010 lanjut pendidikan ke jenjang S1. Apa perbedaannya? Nah, mau nanya nih bang, perbedaannya pengajar tahun lama dengan pengajar tahun sekarang, gitu loh. Saya kan dulu sekolahnya kan tahun 2000-an juga lah ya kan. Kita coba membandingkan. Dengan para pengajar yang sekarang gitu loh. Nah, sebenarnya gini bang, kalau dari dulu saya masih ingat kekerasan pun
walaupun sekarang artinya kekerasan HAM lah ini atau apa namanya kan gitu. Dulu waktu saya masih sekolah itu memang diantarkan oleh orang tua saya itu bukan sekedar serah itu saja, tetapi diserahkan bulat-bulat seperti apapun nanti, nakalkah dia, baikkah dia, silahkan nanti saya serahkan. Artinya kalau mau dipukul silahkan dipukul kalau memang itu salahnya kan gitu. Tapi kalau sekarang diterapkan lagi pendidikan yang seperti yang kita alami waktu itu ya Bang Taufik ya, akan terjadi kontra. Kontra. Iya, banyak itu ya terjadi, ada pengaduan guru lah itulah kan. Hari ini kalau tidak, sebenarnya tergantung kepada kita bagaimana kita mendekati siswa. Jadi mendekati siswa. Kadang yang membuat kadang siswa jenuh itu kita nggak juga bisa salahkan siswa seutuhnya, dan juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada guru, tidak. Tetapi kita sebagai pendidik dan pengajar mesti memperhatikan juga kepada siswa, baik itu dalam menyampaikan materi nantinya. Nah, apalagi saya dipercaya sebagai guru bimbingan dan konseling. Guru BPK seru nih. Nah, jadi kadang ketika masuk kelas itu kita lihat kondisinya apa yang sekarang mereka inginkan. Nah, kadang kita bikin sebuah game. Kalau udah kita masuk siang, artinya setelah istirahat itu mereka jenuh. Mau mulai pelajaran gimana lah ini. Apalagi nanti ketemu dengan guru yang bagi mereka itu gimana lah gitu kan. Dengan ibu ini selalu salah, ini yang dikerjakan salah, ini yang diperbuat juga salah. Tapi kita lihat nanti, kita berikan game dulu, udah mulai nanti tenang, kayak kita mulai pelan-pelan masuk satu persatu. Ini intinya. Yang selalu saya tanamkan itu adalah al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Kalau Anda main-main dengan waktu, Anda sendiri yang akan dimakan oleh pedang Anda sendiri. Itu yang selalu saya berikan di penghujung kegiatan nanti pengajaran, selalu saya tanamkan. Orang bilang time is money, berbeda dengan time is money. Kalau es money dia kan cair. Gitu. Waktu itu adalah bagaikan uang. Kalau time is money, waktu itu akan mencair. Kalau Anda main-main dengan waktu itu akan mencelakakan Anda. Terus saya bilang itu seperti itu. Jadi bagi kawan-kawan yang di sekolah ya, tamis mani ya Bang ya. Waktu itu sangat penting. Dan juga bagi yang mahasiswa yang sekarang masih ya baru-baru 6 tahun lah ya. Tapi serius kalau saya tuh 7 tahun kurang 3 hari. 7 tahun kurang 3 hari. Tapi emang sangat terasa sih perbandingannya di saat seorang pengajar yang mungkin memang pada zaman yang sebelumnya dengan para pengajar yang pada zaman sekarang gitu tuh. Nah, mungkin dari sudut pandang Abang mungkin agak berbeda, tapi agak sudut pandang saya juga banyak melihat kalau yang dulu tuh emang dilihat mereka emang ngejar disiplinnya siswa itu bagaimana gitu. Mahasiswa ini harus disiplin, harus begini, sifatnya harus begini. Tapi kalau misalkan yang sekarang mereka punya banyak cara, tapi mungkin membawa mereka tuh untuk disiplin agak bagaimana. Soalnya tipikal zamannya anak-anaknya yang sekarang kayak gitu. Nah, kalau misalkan Abang pribadinya cara menghadapi siswa yang zaman sekarang milenial lah istilahnya, zaman-zaman TikTok, anak-anak TikTok lah gitu kan. Nah, bagaimana cara menghadapi mereka gitu? Kalau saya ngikutin mereka, artinya bukan mengikuti TikToknya, enggak. Artinya cukup kita mengetahui ini. Setelah itu ini coba kita bandingkan lagi. Maksudnya begini Bang, kalau main habis waktu dengan TikTok, ini pelajarannya bagaimana? Kita masuk dari sana. Jadi kita berikan ikutin dulu, masuk kita ke dalam ranah mereka. Saat itu secara perlahan-perlahan kita mulai goyang lagi sini, berikan masukan. Artinya seperti itu. Jadi
kita melihat kalau kita nanti masukkan oh ini salah, tidak memahami juga dengan dunia mereka, artinya kita memaksa mereka untuk masuk ke dunia kita. Sedangkan kita nggak mau masuk ke dunia mereka. Artinya kita timbal balik ketika kita mampu untuk masuk ke dunia mereka, dan di sana kita akan mulai memantau mereka. Nah, luruskan bahwa sana ini udah salah, ini yang benar. Kira-kira seperti itu. Jadi istilahnya itu seorang guru itu harus lebih tahu terlebih Iya, dahulu terkait apa itu. yang mereka sukai, dan baru dikaji ini negatifnya gini, ini positifnya baru. Ya, kita mulai mengkaji mana yang besar negatifnya ketimbang positifnya. Baik ini baik untuk dia berapa gitu. Yang ini jeleknya berapa, kita harus tahu juga. Kalau kita nanti apalagi dengan zaman sekarang, kalau kita gaptek juga dengan teknologi, artinya ya ketinggalan juga kita kan seperti itu kan. Artinya kita mulai masuki dunia mereka, baru kita nanti berikan masukan yang terbaik. Artinya kita memantau itu bukan dari luar, tetapi kita memantau dari dalam. Seperti itu. Nah, terkait dengan teknologi ini, Bang. Terkait dengan teknologi ya. Ini sekolah kan sekarang online ya. Nah, ada cerita lucu nggak, Bang, terkait dengan sekolah online sekarang? Atau kendalanya apa gitu? Kalau kendalanya kita perhatian bagi siswa yang berada di pinggiran. Artinya dengan teknologi mereka jangankan untuk beli HP, untuk makan pun kadang mereka susah. Ada sebagian yang seperti itu. Yang membuatnya itu yang membuat sedihnya kami para guru nanti mereka tidak bisa mengikutinya. Jadi ada keterbatasan. Nah, seharusnya ada nggak, Bang, kalau misalkan abang kan dari pihak sekolahnya nih, dengan misalkan ada salah satu siswanya yang kondisinya seperti itu. Nah, ada nggak dari pemerintah memberikan usulan atau bagaimana ini tolong untuk dibantu atau bagaimana? Soalnya ini kan generasi mereka dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu ya kan. Nah, apakah ada dari instruksi dari pemerintah kepada sekolah untuk merangkul siswa tersebut kayak seperti itu? Kalau untuk merangkul, kita belum tahu juga seperti apa program pemerintah ke depannya, Bang. Tetapi pemerintah hanya memberikan bantuan paket, gitu. Paket dari Kemendikbud ada 50 giga diberikan per bulan. Jadi 5 giga itu untuk seseluruhnya bisa dipakai untuk WA, Instagram, YouTube dan lain-lain. Yang 45 giga lagi memang untuk media. Jadi kadang kita berpikir memang paket diberikan, tetapi untuk HP sendiri nggak mumpuni. Nah, itu. Jadi kadang tugas, maka kadang dari kami dari pihak sekolah, oke, silakan kalau memang nanti mau berkunjung ada teman terdekat, gabung di sana. Jadi dianjurkan seperti itu. Artinya nanti kalau dipaksa juga orang tua untuk membeli ini, kasihan keluarga itu. Untuk makan aja susah, ini utang lagi jadi itu, Bang. Jadi kita sama-sama berdoa lah, Bang. Semoga kondisi pada saat sekarang ini cepat berlalu lah, gitu kan. Soalnya saya pun juga ngerasain bagaimana ya kita kopdar lah ya. Kita kopdar secaranya online, biasanya langsung datang ke komunitas, ke base camp ya kan. Kalau sekarang kita online. Apalagi kalau misalkan yang emang HP-nya nggak bisa download untuk sarana itu ya kan, ribet juga. Dan apalagi anak-anak sekolah. Jadi semoga masa-masa ini cepat berlalu. Mudah-mudahan. Nah, sebelumnya saya pengen tanya nih, Bang, Abang kan juga mitra Gojek ini gitu. Nah, terkait dengan mitra Gojek ini, Abang ngajar juga, mitra Gojek juga. Akunnya bagus atau enggak nih sekarang? Atau lagi anyep nih? Alhamdulillah, Bang.
berkat lipat. berkah dapatnya. Nah, saya pengen tanya bagaimana caranya akunnya masih bisa bagus, ngajar masih betah gitu. Soalnya ya abang tau lah, kita di lapangan ya kan, kalau misalkan pengen fokus ya udah fokus aja, gitu ya kan. Nah, bagaimana caranya gitu loh, bagi-bagi waktu. Soalnya kenapa bang? Sangat jarang sih orang yang punya dua profesi tapi bisa memanage waktunya dengan baik. Gitu loh, Bang. Nah, Saya sering gini bang, kadang kalau pagi masuk jam 7 saya sering ngalor. oh ngalur. Jadi kalau bahasa lapangannya cari tapak lah kan. Oh iya, cari tapak. Cari tapak lah dulu 2 atau 3 orderan. Kadang kalau sekarang saya sampai jam 3. Jam 3 dapat 2 atau 4 orderan pulang. Jadi pagi ke sekolah lagi karena di sekolah sekarang kan masih online. Iya, iya. Jadi kalau online kan kita ngikuti kegiatan aja. Kadang pas jam masuk kita, jam pelajaran kita ikut. Siap itu kita selesai. Siap itu kita kadang lanjutkan lagi orderan. Gitu. Jadi kalau biasanya sebelum pandemi ini ya kita 2 shift di sekolah. Saya masuk pagi sampai zuhur. Nah, jadi zuhur lanjut lagi gitu. Kadang ya kegiatan saya juga mahasiswa juga sekarang. Jadi kadang Bahaya. 3 profesi. kadang Guru, mahasiswa, mitra gue tiga. Saya aja masih 1. Jadi kadang ngikutin, kadang kalau kegiatan di kampus nggak ada, jadi saya pulang sekolah istirahat sebentar, siap itu lanjut lagi. Jadi kalau memang ada kegiatan kuliah nanti sampai sore, jadi malam siap maghrib baru ulang lagi. Gitu. Insya Allah akunnya stabil ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ada juga, anjirnya ada juga. Anjirnya ada. Pastilah, nggak mungkin gacor terus ya. Iya. Pasti ada anjirnya juga. Alhamdulillah. Terus, nah ini kan kita tadi kan udah bang ada kegiatan untuk apresiasi mitra, gitu loh kan untuk para pahlawan pendidikan. Nah menurut abang gimana tadi kegiatannya? Alhamdulillah bang, kita sebagai guru dan juga sebagai pahlawan pendidikan merasa bangga masih diperhatikan kita. Gitu. Artinya setelah 2 tahun ini kita bergabung di Gojek sebagai driver baru kali ini gitu. Dan mungkin ini yang pertama ini yang pertama gitu kan. Harusnya kita beranggapan berharap sebelum ini sudah harus ada kan gitu. Jadi ini jangan sampai di sini saja. Berharap nanti kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Tetap nanti kayak tongkat estafet nggak berhenti sampai di sini saja. Kami bersyukur kami dihargai oleh PTGI dan diberikan penghargaan terhadap kinerja kami sebagai pahlawan pendidikan yang bergabung di PTGI. Alhamdulillah. Nah, terus yang terakhir nih bang, apa sih harapan abang untuk Gojek ke depannya dalam ini kan masih dalam suasana ulang tahun Gojek yang ke-10 ya, masih dalam 1 dekadenya Gojek gitu. Nah, apa sih abang harapkan untuk dari Gojeknya gitu, atau doa atau ya harapan lah untuk Gojek? Harapan kami sebagai driver, kami berharap kedepannya lagi PT Gojek Indonesia lebih memperhatikan kita. Lebih memperhatikan ya, bukan dalam arti kata sampai hari ini PTGI tidak memperhatikan mitranya, bukan, tetapi berharap lagi kami lebih diperhatikan. Seperti itu. Karena kondisi di lapangan kadang ada rekan-rekan kita yang keluarnya dari pagi nanti sampai maghrib, nanti sampai malam masih
dapat 4 orderan. Iya. Kadang kan tupoksi mereka, tanggung jawab mereka berbeda. Kebanyakan atau kita lihat, kita bukan menyalahkan, rezeki pun sudah diatur oleh Allah kan seperti itu. Iya. Kadang yang mereka yang mempunyai tanggung jawab dengan keluarga kita kasihan. Iya. Dengan poin segitu, dengan pendapatan segitu, 4 orderan, kadang berkat nggak sampai Iya, iya. berapa yang mereka bawa pulang. Padahal seharian mereka udah tinggalkan keluarga. Dibandingkan dengan kami yang masih lajang, bukan berarti kami tidak memiliki tanggung jawab, tidak seperti itu, tapi tupoksinya berbeda. Mereka tanggung jawab mereka terhadap keluarga mereka, istri dan anaknya. Mungkin kami yang lajang tanggung jawab terhadap pendidikan kami, orang tua kami, mungkin seperti itu. Iya, katanya Lebih diperhatikan mitranya. gitu. Mitra. Ya, semoga harapan abang bisa tercapai nanti ke depannya, Amin. bisa bisa terrealisasi nanti dari Gojeknya itu sendiri, dan juga kawan-kawan rekan-rekan mitra di lapangan bisa bisa bahagia ya, dan selalu setia dengan Gojek pasti. Oke bang? Oke, terima kasih. Yaitu tadi tanya jawab dengan Bang Arif, merupakan salah satu mitra yang memiliki profesi sebagai seorang guru. Nah, jadi kita dari Gojek itu sendiri pengen berterima kasih kepada Bang Arif ya, sudah setia menjadi mitra Gojek dari 2018 sampai sekarang, dan sudah berbagi cerita dengan kita pastinya. Seperti itu ya Bang ya. Jangan lupa ketemu nanti di sesi selanjutnya. Nanti akan kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu yang lebih spektakuler lagi. Seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.